Assalamualaikum, selamat datang di channel Desa Pagerwangi. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial bagaimana caranya kita mengajukan pelayanan administrasi kependudukan cukup melalui HP saja atau melalui komputer kamu di rumah. Sehingga untuk kamu yang sedang berada di perantauan misalnya, itu bisa mengajukan pelayanan administrasi kependudukan. Bagaimana caranya? Langsung saja kita buat. Pertama, silakan teman-teman buka browser di PC atau komputer, atau nanti misalkan menggunakan HP, juga akan saya contohkan dalam video kali ini. Dalam hal ini saya akan menggunakan Google Chrome. Silakan dibuka browsernya, kemudian masukkan alamat website Desa Pagerwangi, yaitu pagerwangi.desa.id, kemudian tekan enter. Nah, setelah tampilannya seperti ini, silakan teman-teman bisa ke menu layanan, kemudian pilih layanan mandiri. Nah, atau jika teman-teman menggunakan handphone, itu juga bisa. Pada saat telah masuk ke website Pagerwangi, bisa ke menu di pojok kiri atas, kemudian pilih layanan, kemudian masuk ke layanan mandiri. Atau jika susah, teman-teman silakan bisa scroll ke bawah saja, terus ke bawah sampai nanti muncul menu layanan mandiri. Melalui ini juga bisa. Oke, saya contohkan kembali ke versi PC ya atau komputer. Silakan teman-teman masukkan nick dan PIN, atau jika belum memiliki akun, silakan pilih daftar. Kemudian isi data-data yang ada di sini, kemudian unggah atau scan KTP, KK, kemudian selfie membawa KTP, kemudian pilih buat akun. Kita lanjutkan. Nah, silakan teman-teman masukkan NIK dan PIN yang telah dibuat, kemudian pilih masuk. Ya, ini adalah tampilan layanan mandiri untuk warga. Jadi, warga itu bisa melakukan layanan mandiri, mengajukan surat, layanan surat misalnya, atau misalkan mau membuat perubahan KK misalnya. Nanti akan saya contohkan di sini. Sama untuk versi mobile atau versi handphone pun sama. Silakan bisa ketikkan nomor KTP atau nomor NIK di sini. Kemudian masukkan PIN-nya. Kemudian pilih login. Ya. Seperti itu. Ya, tampilannya nanti akan seperti ini. Ya, kemudian silakan teman-teman pilih surat. Kemudian buat surat. Nah, pada jenis surat yang dimohon, silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya dalam hal ini teman-teman akan merubah kartu keluarga, maka isikan atau pilih permohonan perubahan kartu keluarga. Nah, sebelum diisi yang lain, silakan teman-teman pahami dulu persyaratannya. Di sini ada syarat surat, itu ada fotokopi KTP, kemudian buku nikah, ijazah terakhir misalnya, dan kakak asli. Persyaratan ini silakan teman-teman upload. Caranya bagaimana? Silakan ke menu dokumen. Nah, kemudian di sini diupload semuanya tadi. Buku nikah, ijazah, kakak asli misalnya, KTP dan lain sebagainya, sesuai dengan tadi persyaratan. Kalau misalkan mau menambahkan upload dokumen, silakan tambah dokumen. Kemudian silakan namai dokumen sesuai dengan jenis suratnya, misalnya KK. Kemudian jenis dokumen silakan dipilih fotokopi KK atau kakak asli. Kemudian setelah itu, kalau teman-teman menggunakan handphone, silakan bisa langsung difoto menggunakan kamera, atau jika menggunakan PC atau komputer bisa ambil di arsip layanan di komputer teman-teman semuanya.
begitu. Kemudian klik simpan, nanti akan tersimpan. Oke ya, ini kalau misalnya sudah diupload semuanya, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kalau sudah diupload, silakan teman-teman kembali ke menu surat, kemudian buat surat. Silakan pada jenis surat yang dimohon, tadi kita contohkan untuk perubahan kartu keluarga, silakan dipilih. Kemudian keterangan tambahan di sini, misalnya penambahan atau perubahan kartu keluarganya karena apa? Misalnya karena penambahan anak, misalnya, silakan disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Kemudian ketika nomor HP aktif misalnya ya, dan sebagainya. Nah, misalnya ini nomor HP-nya. Kemudian persyaratan, silakan teman-teman pilih dokumennya. KTP sudah ada, buku nikah sudah ada, ijazah sudah ada, dan lain sebagainya. Kalau misalkan masih ada yang kurang, di sini nanti muncul tidak ada keterangan pilihannya ya. Jadi ini silakan teman-teman upload dulu ke menu dokumen tadi ya. Ini kalau sudah komplit, sudah, ini mohon maaf ada huruf. Oke. Nah, silakan kemudian isi formulir. Nah, ini pada alasan permohonan tadi disesuaikan, misalnya karena kelahirankah atau karena kedatangan. Kemudian dipilih ya. Misalkan ada alasan lain pun silakan bisa ditambahkan. Karena perubahan namakah atau tanggal lahir yang salah, nah itu silakan disesuaikan di sini, ditulis saja. Kemudian setelah itu klik kirim atau pilih kirim. Nah, nanti di sini teman-teman bisa melihat progresnya. Nah, ini karena baru dikirim ya, nanti dari saya selaku admin itu akan melihat atau mendapatkan notifikasi pengajuan dari teman-teman dan nanti akan saya periksa. Di sini statusnya itu sedang diperiksa. Kalau misalkan memang nanti sudah selesai, nanti akan ada notifikasi juga di sini. Atau misalkan teman-teman sudah punya nomor saya, silakan bisa chat di nomor WhatsApp saya, kemudian nanti akan saya periksa. Begitu juga nanti ketika sudah selesai. Oke? Mungkin itu saja video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya, khususnya yang sedang berada di perantauan, ya, bisa mengajukan segala jenis permohonan surat di website ini tanpa harus datang ke kantor. Ya, itu saja yang bisa saya share pada video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.